warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada yang terhormat para narasumber dari dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan MPLS masa pengenalan sekolah SMK Negeri 1 Kakopas. Selamat datang Bapak dan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi kita dengan narasumber kita dari dunia usaha dan dunia industri dengan materi yang akan disampaikan tentang kewirausahaan. Kami harapkan anak-anak semua menyimak dengan baik apa yang disampaikan, kemudian tidak menyalakan audio dan diharapkan untuk menyalakan kamera, menyalakan videonya, audionya harap dimatikan. Dan sebelum kita masuk ke materi, barangkali para narasumber akan menyampaikan atau memperkenalkan diri. Kami persilahkan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adikku sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Syah. Saya dari LPK Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Baraya Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, yang mana kita membantu menjembatani keinginan-keinginan muda-mudi Indonesia yang ingin merasakan suasana luar negeri, terutama di Jepang. Kemudian, alhamdulillah di dalam kesempatan ini saya berikan waktu dan tempat untuk memaparkan tentang konsep dasar kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adikku sekalian yang walaupun dalam masa dan pandemi seperti ini dan dengan aturan-aturan protokol apa istilahnya COVID, kalian masih tetap semangat, kalian masih tetap bergairah untuk mencari ilmu, di mana ilmu ini kalaulah kita rasakan di saat kita sekolah mungkin itu tidak akan terasa, akan tetapi kalau seandainya kalian ataupun adik-adik tercinta sudah keluar dan sudah berstatus istilah alumni, itu akan terasa manfaatnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan konsep. Mungkin setelah memperkenalkan diri, mungkin kita akan membahas masalah konsep dasar kewirausahaan. Seperti kalian ketahui bahwa saat ini di masa sulit saat ini, mungkin kalau kita tarik sejarah ke belakang, mungkin dari tahun 97 kita itu pernah mengalami krisis ekonomi, kemudian juga dengan kejadian-kejadian bencana alam dan sebagainya, tentunya akan mengguncang ekonomi nasional kita. Ya kan, ditambah lagi di tahun mungkin di awal tahun 2020 ya, kita 2019 akhir itu ada semacam wabah yang mengglobal, itu namanya wabah COVID-19 yang disinyalir itu dimulai asalnya itu dari Wuhan, China. Nah, di saat pandemi seperti ini, kita sebagai anak muda itu harus pandai-pandai bagaimana caranya supaya kita sekarang mengenyam pendidikan di misalkan sekarang di SMKN, ya kan. Nah, setelah keluar dari sini pun kita harus bisa berdiri dan harus bisa mandiri di atas diri sendiri, walaupun dalam keadaan seperti ini. Nah, makanya perlunya adanya konsep kewirausahaan, gitu kan. Jadi konsep kewirausahaan ini istilahnya dari dua pertanyaan pokok, yaitu pertama serangkaian dari bencana-bencana tadi
kemudian juga setelah itu, halo, setelah itu dengan adanya pembatasan-pembatasan yang terjadi, makanya kita mungkin dituntut bagaimana caranya supaya kita bisa mandiri, yaitu dengan wirausaha. Nah, salah satu konsep, mungkin salah satu dia ya kan, misalkan di samping berusaha di sini juga misalkan dengan nanti setelah keluar sekolah misalkan kita memanfaatkan ilmu dari misalkan dari otomotif, misalkan kita buka bengkel, kemudian juga misalkan dari ilmu pertanian kita bertani seperti itu. Mungkin ada juga yang ingin merasakan suasana luar negeri ataupun suasana untuk mencari situasi yang lain daripada Indonesia, gitu. Makanya saya hadir di sini istilahnya untuk mengisi materi kewirausahaan ini, yaitu memberikan solusi, salah satu solusi, gitu kan. Apabila kalian ingin belajar sambil mendapatkan uang, yaitu dengan belajar sementara dengan beraktivitas, mau sebagai pemagang yaitu trainee ataupun sebagai istilahnya migran yaitu sekarang itu ada dengan istilah Dokter ataupun SXP, yaitu spesial specific worker atau keahlian berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi kalau yang memang rekan-rekan ada yang ingin merasakan suasana misalkan Jepang gitu kan, makanya kami memberikan solusi, yaitu dengan mengikuti pendidikan bahasa Jepang, ya kan, pendidikan bahasa Jepang nanti dengan dengan arahan, dengan metode-metode bagaimana supaya kalian bisa lancar, bisa berangkat ke Jepang seperti itu. Mungkin sebelum saya lebih lanjut membahas masalah kewirausahaan ataupun keberangkatan ke Jepang, mungkin alangkah lebih baiknya kalian melihat dulu sekilas pandang tentang Jepang seperti itu. Jadi kalian bisa lihat, nanti setelah itu saya paparkan lagi seperti itu. Jadi kewirausahaan ini itu berbagai teknik dan berbagai cara itu bisa dilakukan. Itu salah satunya dengan mencari modal dulu ataupun belajar dulu ke Jepang. Nanti jadi pulang ke sini punya modal dan menjadi wirausahawan. Itu kalau memang tidak ada modal, gitu kan. Ya mungkin modalnya modal tekad buat belajar, gitu kan, belajar di sana balik menjadi wirausaha. Tapi sebelum saya melanjutkan, Pak. Halo, kedengaran tidak? Halo? Audionya kurang jelas, bukan Rizky? Monitor Rizky, bagaimana suaranya? Jaringan mungkin ya Pak ya? Atau ini aja dulu, sekilas pandang tentang Jepang boleh diputar dulu, biar ada suasana yang ini, biar mereka melihat seperti apa gitu kan. Oke. Stepnya seperti itu. Oke, siap. Ya. Silakan lihat dulu sekilas pandang tentang Jepang. Oke, siap Pak. Siap. Bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam membentuk sebuah program Direktorat Pemagangan di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam membentuk sebuah program pemagangan kerja ke Jepang. Program pemagangan kerja ke Jepang ini adalah program pelatihan keterampilan dengan menggunakan sistem Jepang. Adapun tujuan program antara lain pembinaan sumber daya manusia, pertukaran tenaga teknik dan keahlian, internasionalisasi perusahaan kecil dan menengah, mengembangkan perusahaan kecil dan menengah,
Kita udah masuk untuk mulai video sebelumnya sudah sedikit. Ranjang ya kayaknya. Ada tuh episode
Yang minta video lain, saya minta videonya. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak ada. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Aku sama kuat, itu kita jiwa kuat. Itu kita sama-sama kuat. Itu kita jiwa Coba pencet dikasih nasi. Nasinya kan datang, Bu. Dengan moderator, saya boleh kembali masuk? Ya, Pak. Ngomong sih ada di Pondaradis. Ya. Oke. Siap. Everybody audionya dimatikan, dimatikan audionya. Oke, silakan Bapak narasumber kembali masuk. Baik, adik-adikku sekalian yang saya cintai, mungkin tadi untuk sekilas info tentang bagaimana Anda supaya menjadi wirausahawan yang memang notabene mencari dengan kaki dan tangan sendiri, yaitu salah satunya adalah dengan mengikuti program Magang ke Jepang, seperti itu. Tadi itu saya ambil video itu dari programnya IM Japan. IM Japan itu sebuah program yang diadakan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu istilahnya mengentaskan pengangguran yang ada di Indonesia, yaitu dengan memberangkatkan mereka sebagai pemagang ataupun training ke
ke Jepang. Nah, tadi mungkin dilihat, tadi ada yang komen, ini video atau apa? Ya, saya mohon maaf, mungkin karena entasinya atau apa, sebetulnya sih kami di dalam file tadi itu ada video, tetapi karena mungkin kita memang apa istilahnya berjauhan dengan apa internetnya juga bisa saja kurang apa sinyalnya kurang bagus. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita sudah bisa bertatap muka dan memang COVID sudah berlalu, insya Allah kita bisa terangkat lebih lanjut. Jadi tadi itu program yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Tenagakerja. Nah, tadi dari awal itu sudah bisa dilihat semua apa istilahnya kegiatan yang ada di sana itu memakai sistem programnya militer. Ya, kenapa program militer? Karena di Jepang itu betul-betul semua pekerjaan yang ada itu dilakukan secara sistem. Jadi sistem by sistem dan program. Jadi kalau memang kita itu kesehatannya ataupun jiwa dan fisiknya lemah gitu. Jadi untuk ke Jepang itu memang kemungkinan lebih baik tidak berangkat. Karena apa? Di Jepang pun bukan berarti mereka bengis dan sebagainya. Usaha pekerjaan itu sangat-sangat disiplin. Seperti itu. Makanya tadi kenapa saya perlihatkan video tentang ayam Japan. Nah, kami sebagai SO itu dari swasta. Nah, mungkin untuk apa istilahnya tes dan sebagainya kita lebih mudah. Nah, kalau dari ayam Japan itu harus dites larinya, up-nya, kemudian juga dari penghafalan bahasa dan sebagainya karena itu program pemerintah, seolah-olah program beasiswa. Nah, kalau dari kami itu mungkin akan seperti itu, tetapi tidak sama dengan yang tadi dilakukan. Mungkin kita nanti kita akan adakan olahraga ataupun lari dan sebagainya. Makanya kami memberikan solusi kalau memang dari IM Japan tidak lulus, nah kita bisa berangkatkan via swasta yaitu dari via LPK. Seperti itu tadi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau memang gambarnya terputus-putus seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke masalah kewirausahaan usaha. Jadi kenapa saya apa istilahnya saya kaitkan dengan kewirausahaan? Memang kalau kita sudah siap modal, itu kan kita tinggal membuat planning. Jadi kalau di dalam manajemen itu dasar dari manajemen ada 4 kata George R. Terry itu planning, organizing, actuating dan controlling, gitu kan. Nah, jadi jiwa wirausaha itu harus punya jiwa planning, controlling, actuating dan controlling. Tetapi kalau misalkan kita belum punya modal, ya kan, belum punya modal, kita harus cari jalan, cari cara. Nah, cara salah satunya adalah dengan adanya kami bisa membantu menjembatani kalian bisa berangkat ke magang ke Jepang. Dan dengan catatan pulang dari sana kalian bisa menabung dan kalian bisa kumpulkan modal. Nah, dari situ kalian bisa membuka usaha sendiri. Misalkan kalian kalau misalnya berangkat ke sana, di sana kalian belajar tentang etos kerjanya. Kemudian misalkan ada sesuatu yang kalian sukai, kayaknya saya mau membuat ini nih kalau nanti sudah pulang, bisa saja seperti itu. Makanya kalaulah memang dari adik-adik sekalian ada yang minat, kita harus mencoba bagaimana suasana di luar negeri atau teman Jepang. Makanya nanti bisa langsung menghubungi kami, yaitu dari LPK Baraya Indonesia. Oke, kemudian lanjut untuk masalah tadi, untuk masalah alur yang kita sebagai swasta itu mungkin beda dengan IM Japan ya. Kalau di IM Japan luar biasa ketatnya, tesnya dan sebagainya. Nah kalau di kita, kalau LPK kita sendiri, kita dari kewirausahaan mungkin sedikit melebar ke bagaimana caranya kita mencari modal. Ya, jadi salah satunya itu dengan berangkat ke Jepang. Nah mungkin ada dari adik-adik ada salah satu mungkin bisa saja bertanya itu bagaimana tuh apa istilah alur proses sampai kita bisa magang berangkat ke Jepang dari jalur swasta, gitu kan, dari jalur LPK. Nah, sama seperti IM Japan yang tadi, yang memang sudah dipaparkan tadi di video. Jadi pendaftaran itu mungkin sama, nanti daftar dulu, gitu kan, daftar, kemudian juga nanti setelah daftar diadakan psikotes, ya kan, kemudian nanti tes fisik, ya, tes fisik tubuh dan sebagainya, misalkan takutnya ada buta warna ataupun ada tato dan sebagainya, gitu kan.
tentang fisik. Kemudian setelah itu medical check up. Nah, setelah itu misalnya terlampaui, nanti diadakan lagi daftar ulang gitu. Setelah dinyatakan oke, baru daftar ulang. Kemudian setelah itu istilahnya kita menyerahkan dokumen-dokumen, diantaranya mungkin KTP, ijazah, kartu keluarga, gitu kan. Nah, setelah itu baru kita adakan pendidikan, ya. Nah, pendidikan ini gunanya adalah sebagai syarat, ya. Sekarang ada saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, khususnya ini untuk program ke Jepang. Itu sekarang ada 2 macam visa yang memang bisa adik-adik lakukan ataupun bisa adik-adik tempuh, gitu. Pertama, adanya visa Ginoji Shinsei yang memang sudah lama berlangsung. Ginoji Shinsei itu jadi bisa magang ataupun bisa training. Nah, kalau bisa training, itu kalian masuk ke pendidikan, ya kan? Setelah masuk ke pendidikan, kalian itu akan belajar bahasa Jepang. Minimal bukan dari kosakatanya, kemudian percakapannya. Nah, karena kalian training, itu nanti kalau misalkan ada wawancara dari pihak Jepang, misalkan perlu nih untuk bagian pengelasan dan sebagainya, nah kalian akan diikut sertakan, ya, diikut sertakan. Nah, itu kalau misalkan visanya magang atau training. Tapi ada lagi bentuk visa yang bisa seperti katakan tadi SSW, itu Tokutegino, jadi spesial skill worker SSW. Nah, itu salah satu syaratnya adalah harus punya sertifikat N4. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris TOEFL, ya, jadi kemampuan berbahasa Jepang itu nanti kalian kan dari N5, tapi biasanya kalau kami langsung ke N4. Jadi kalau sudah punya sertifikat N4 itu, kalian nanti ikut lagi program misalkan mau di bidang pengolahan makanan ataupun pertanian, nanti ada lagi tesnya. Jadi 2 tes itu yang harus kalian ikuti. Nah, setelah itu baru kalian diwawancarai, kalian bisa buat visa. Itu SSW, ya. Tapi beda lagi dengan Ginoji Shinsei, yaitu training. Jadi kalau training itu kalian belajar, kemudian nanti setelah wawancara kalian dinyatakan lulus, nah baru kalian belajar lagi. Tapi untuk N4 kalian tidak disyaratkan, ya. Karena kalau bisa sih memang kalian juga mengikuti ujian dan punya N4. Biar apa? Kalian misalnya juga nyaman gitu kan dengan bahasa. Nah, seperti itu. Jadi untuk program sekarang pemagangan ke Jepang untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan punya modal sendiri, itu ya saya memberikan solusi, yaitu dengan masuk LPK, belajar di LPK, kemudian setelah lulus nanti tes mindset itu dengan pihak Jepang, itu kalian akan dibenarkan. Seperti itu. Jadi kemudian setelah proses belajar, setelah wawancara, nah kalian mungkin tidak pengen tahu juga sistem pendidikan di LPK seperti apa. Nah, sistem pendidikan di LPK itu tidak jauh seperti apa yang tadi dipaparkan di dalam video. Ya, jadi semua kegiatan kalian itu dari mulai bangun, kalau kalian di asrama itu ada aturannya. Misalkan bangun, kemudian mandi, sholat subuh, olahraga, setelah olahraga bersih-bersih, kemudian juga belajar dan sebagainya. Jadi alur pendidikannya sama seperti tadi, seperti yang ada di video, ya. Jadi ada video, jadi sistemnya seperti semi-semi kemiliteran seperti itu. Jadi kalian akan belajar di situ. Nah, kemudian setelah itu, setelah misalkan kalian misalkan berangkat ke Jepang, nah kalian di Jepang itu karena kalian magang, itu kalian dituntut nanti kalau kalian pakai visa magang training itu tiap tahun kalian akan mengikuti ujian. Ya, kalau training itu begitu ujian. Jadi ujian istilahnya kalau misalkan nanti kalian di sana bekerja di bagian pengelasan, nah ujian tentang pengelasan tiap tahun. Nah, kalau kalian tidak lulus selama ujian 2 kali ujian, kalian bisa dipulangkan. Karena kalian di sana itu training, kalian tuh magang, gitu kan. Jadi betul-betul kalian itu harus punya semangat yang kuat dan tekad yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa merubah keadaan, ya. Kalian tahu, misalkan sekarang lah, kalau misalkan kalian jangan melihat dulu orang yang sudah sukses, ya. Tapi bagaimana cara melihat sudut pandang kalian, melihat bagaimana caranya orang itu menjadi sukses, gitu.
Nah, kalau kita lihat konglomerat yang sudah terjadi lah, mungkin kalian bisa kenal dengan namanya Hairul Tanjung atau Abu Rizal Bakri ataupun para konglomerat yang ada di Indonesia lah. Nah, kalian jangan lihat dulu bagaimana sekarang dia sudah menjadi. Tetapi kalian pikirkan bagaimana alurnya, bagaimana caranya dia bisa sampai seperti itu. Tentunya dia tidak leha-leha, tentunya dia tidak bisa berpangku tangan dengan santai-santai, dia seperti itu. Mereka bekerja keras karena kehidupan ini tidak bisa bersantai-santai. Jadi kehidupan ini memang kita perlu berusaha, perlu kerja keras, gitu kan. Nah, itu salah satunya yaitu dengan menempuh program pemagangan ini. Gitu kan. Jadi nanti setelah di Jepang itu kalau sistemnya yang kita lakukan itu sistem semi militer, itu kalian di sana tidak akan kaget lagi. Gitu. Kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa sistemnya semi militer? Jadi kalian sudah sampai di Jepang itu tidak berat lagi menghadapi pekerjaan. Karena di sana, coba kita bayangkan kalian akan berdiri selama 8 jam seperti itu. Jadi kami memberikan pendidikan seperti yang tadi kita tayangkan di video itu supaya kalian sudah biasa, terbiasa melakukan apa yang akan kalian lakukan seperti itu. Ya. Jadi sistem pendidikan yang ada di LPK itu biasanya kalau memang kita mau berangkat di Jepang itu semi militer, lari dan sebagainya, gitu kan, seperti itu. Nah, setelah kalian berangkat di sana itu akan nyaman, kan enak. Ya. Saya ini aja lah, kita bayangkan kalau kita sudah main sampai di Jepang, itu saya yakin kalian nih, kalau misalnya dari salah satu kalian yang sudah bisa berangkat ke sana, itu kalau misalkan kalian sudah di sana itu jarang orang yang pengen pulang dan biasanya pengen diperpanjang lagi. Kenapa? Karena di sana nyaman, itu nyaman. Nah sekarang kita bayangkan, kalian mungkin bisa lihat lah di video ataupun di mana gambar sakura. Sakura itu sebuah pohon bunga, tetapi dari tangkainya itu semua tuh bunga semua, gitu kan? Dan sungguh indah, sungguh luar biasa. Karena apa? Karena kalau di Jepang itu kalau musim sakura itu ada semacam matsuri. Matsuri itu semacam istilahnya perayaan ya. Jadi mereka berkumpul di taman yang notabene semua penuh dengan bunga sakura. Nah, di situ kalian bisa barbeque, bisa bertawa dengan teman-teman dan sebagainya. Memang nyaman di sana. Apalagi pas mungkin musim panas ya, itu obong, itu akan ada hanabi dan sebagainya. Ya. Jadi kalaulah kalian sudah bisa membayangkan di Jepang seperti itu, nah kalian itu jalan ke sananya itu harus betul-betul kalian tempuh. Makanya kami nanti akan bisa membimbing kalian. Itu kalau misalnya kalian nanti bisa masuk LPK Baraya, LPK kami, LPK Baraya, nanti kita bimbing kalian. Bagaimana caranya supaya kalian nyaman di sana, kemudian kalian juga bisa mendapatkan modal usaha ataupun uang untuk dikumpulkan dan akan menjadi wirausaha. Gitu. Jadi kalau kalian sudah di sana itu, kami akan bimbing sampai kalian pulang kembali. Tapi kami juga menginginkan kalian di sana tuh nyaman, tenang, yaitu dengan salah satunya itu dengan pendidikan. Pendidikan kami itu kenapa semi militer? Karena biar kalian di sana nyaman. Bukan kami bengis, bukan kami tidak punya hati terhadap kalian, tapi kami itu ingin membuat kalian nyaman di sana. Makanya nanti mungkin kalau kalian tinggal di asrama, misalkan di tempat kita, nanti kalian itu akan ditata kehidupannya dari mulai bangun sampai kembali lagi tidur, itu kan seperti halnya tadi ada yang di video, itu kan. Jadi semua ditata. Akan kenapa? Agar nanti kalian itu terbiasa, ya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran. Nah, setelah kita paparkan mengenai masalah apa yang menjadi tujuan kita, gitu kan, yaitu untuk menjadi wirausaha, yaitu salah satunya yaitu dengan berangkat ke Jepang, ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan apa dari pihak ini, ada sesi pertanyaan nggak Bu moderator? Ada Pak, ada sesi pertanyaan. Barangkali anak-anak akan bertanya tentang rumit ke Jepang, mungkin bisa bertanya melalui chat atau langsung bertanya, audionya diaktifkan.
Ini Pak, ada yang bertanya Pak. Ini ada yang bertanya Pak. Ya, boleh silakan. Oke, ini ada yang bertanya, perkenalkan nama saya Lika Kanitya dari SMP PGRI Cisijen, kelompok A. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak cara sukses untuk menguasai ilmu kewirausahaan dan apa saja tips-tipsnya? Begitu? Oke. Dari siapa tadi Bu? Dari Lika Kanitya. Lika ya? Ya. Lika apa? Kanitya. Kanitia ya? Ya. Kanitia. Jadi bagaimana untuk menjadi sukses menjadi wirausaha gitu Bu ya? Ya. Ya. Apakah satu-satu apa gimana ditampung dulu Bu? Satu-satu aja ya? Satu-satu aja Pak. Baik. Terima kasih kepada adikku tercinta Lila Kanitia yang sudah mengajukan pertanyaan. Bagaimana caranya menjadi wirausaha yang tangguh? Kalaulah kita pernah membaca apa yang dikatakan Bob Sadino, itu kan saya pernah baca bahwa wirausaha itu bukan terpaku pada modal. Memang kalau kita berpikir itu semuanya tergantung pada modal, tetapi tidak sebagai wirausaha. Wirausaha itu orang yang berjiwa entrepreneur, ya. Entrepreneur itu bagaimana caranya mengolah dan memanfaatkan orang ataupun memberdayakan orang supaya bisa menghasilkan, gitu ya. Dan tentunya satu hal yang harus Rita pahami bahwa sebagai wirausaha itu harus berani rugi. Kalau untung sih memang itu yang kita cari ya. Tetapi jatuh bangunnya di dalam wirausaha itulah modal utama. Ya. Jadi kalau ingin jadi wirausaha yang tangguh, itu harus berani mencoba. Ya, berani mencoba. Misalkan kita mencoba, misalkan ingin menjadi wirausaha, taruhlah misalkan jadi wirausaha gorengan lah. Misalkan kita ambil contoh yang simpel aja. Yang jualan gorengan itu banyak. Ya, ada yang dipikul, ada yang di warung, ada juga yang jualan gorengan di mall. Ya. Sebagai jiwa yang punya jiwa entrepreneur, gorengannya sama. Tapi bagaimana cara mengemasnya? Bagaimana cara menyajikannya? Bagaimana cara supaya bisa menarik orang, supaya bisa membeli gorengan itu? Nah, sebagai jiwa yang punya jiwa entrepreneur, itu ada jiwa seperti itu yang terselip. Dan yang paling pasti, jiwanya fighter. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, modal misalkan 100.000 tiba-tiba ya karena memang kita belum mencapai pada suatu sasaran dan yang tepat karena mungkin perhitungan kita juga kurang matang, akhirnya misalkan gagal. Kalau seorang jiwa usaha ya Delila kita itu harus bangkit lagi, cari cara, teliti kenapa ini saya rugi, kenapa ini saya menjadi seperti ini, diteliti, bangkit lagi. Nah, jadi kalau Delita ingin menjadi pengusaha tangguh harus berani mencoba. Berani mencoba. Dan berani mencoba dengan apa yang kita sukai dan apa yang kita senangi. Jadi kalau misalkan kita senangnya passion, ya, kita ingin jadi wirausaha, kita senang di passion. Jangan kita ingin menjadi petani, gitu kan? Karena tidak akan matching dengan apa yang ada dalam keinginan dan pikiran kita. Jadi kita pikirkan dulu, ini senangnya apa sih? Misalkan kita ya senangnya masak, coba kita arahkan bagaimana caranya kita membuat usaha dari bidang kuliner. Ya. Tapi hal yang menjadi mendasar yaitu misalkan kalau kita rugi, itu jangan sampai rugi nanti selesai. Nah itu saya rasa tidak mempunyai jiwa entrepreneur. Tapi kalau Delita punya jiwa entrepreneur dan menjadi pengusaha yang sukses, itu harus punya keyakinan yang kuat dan coba sesuaikan dengan arahan yang ada pada diri sendiri, kemampuan yang ada dan disukai dulu gitu. Misalkan kita suka makan, berarti kita kuliner. Misalkan kita suka ngutak-ngatik komputer dan sebagainya, berarti kita programmer. Jadi kita itu menjadi wirausaha yang tangguh itu ya
kita harus berani mencoba. Ya, berani mencoba, kemudian sesuaikan dengan kemampuan. Ya, jadi dari situlah akan mulai terlihat gitu kan, celah-celah bisnis itu akan datang dengan sendirinya dengan perjalanan waktu. Gitu ya. Jadi Delita kalau ingin jadi usaha yang sukses, coba pikirkan dulu apa sih yang saya sukai, apa sih yang saya bisa, saya mampu, apa sih yang saya senangi, dari situ dulu mulai. Ya, setelah itu baru fighter. Misalkan saya punya modal sekian. Nah, bagaimana ini misalkan kita memproduksi barang, pengemasannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, baru kita bayar seperti itu. Mungkin itu dari Delita ya, pertanyaannya barangkali mudah-mudahan apa istilahnya bisa apa istilahnya jawaban dari saya itu bisa membuat Delita paham dan mengerti bagaimana caranya menjadi wirausaha yang tangguh. Itu mungkin Ibu moderator, barangkali ada lagi. Iya, masih banyak pertanyaan Pak, tapi ini karena linknya sudah mau habis, kita masuk ke link darurat ya Pak. Ya, boleh. Ya, anak-anak silakan pindah ke link darurat yang ID numbernya 166-327-7531. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bisa saya jawab, gitu kan. Dan mudah-mudahan jawaban saya bisa mengakomodir apa yang ada dalam daftar pikiran dari sekalian. Silakan. Buk. Silakan. Oke, sudah siap kembali. Oke, tadi ada chat dari Alika Nurul Aini. Alika ya? Alika Nurul Aini. Ya. Oh, ini Pak dari Pasha Islamai dulu Pak. Ya. Dari Pasha Islamai Pak. Pasha Islamai. Iya. Pasha Islamai. Dari Pasha ya? Ya. Pasha dari SMP 2 Sukanagara, kelompok E. Pertanyaannya, apakah kewirausahaan berpengaruh dalam kemajuan bangsa? Kewirausahaan ya? Ya, apakah kewirausahaan berpengaruh pada kemajuan bangsa itu? Lalu pada kemajuan bangsa ya? Ya. Oke, saya jawab dulu satu-satu ya Bu ya, dari Pasha Bu ya? Ya. Oke, adikku Pasha yang saya banggakan dari SMP 2 Sukanagara ya, kewirausahaan berpengaruh pada kemajuan bangsa, tentunya itu sangat berpengaruh sekali. Karena sebuah negara kalau tidak ditunjang dengan sosok kewirausahaan yang tangguh, yaitu dengan entrepreneur yang tangguh, itu jelas tidak akan maju. Karena negara itu hanya sebagai programmer ataupun sebagai pemetaan gitu. Nah, yang melakukannya adalah itu wirausahawan. Contohnya kalau kita lihat dan adik Pasha bisa ketahui bahwa sekarang juga yang ada di Indonesia itu misalkan ada program sesuatu yang memang notabene yang akan diprogramkan oleh pemerintah. Nah, tentunya itu pemerintah juga menggandeng wirausaha. Karena pemerintah juga tidak bisa melaksanakan langsung melakukan proyek itu. Nah, kalau ada yang tahu bahwa di Amerika itu sebetulnya negara Amerika itu bisa berjalan itu karena wirausaha. Contoh misalkan entrepreneur Bill Gates ya, dari Microsoft, dia membuat sebuah program Microsoft. Nah, dengan program Microsoft itu sehingga Amerika bisa berkembang dan Amerika bisa ekonomi bisa maju ya. Jadi tentunya sebuah kewirausahaan dan seseorang yang menjadi wirausahaan itu sangat berpengaruh pada negara dan juga lingkungannya. Ya, jadi jadi tadi kalau dari Pasha itu kewirausahaan berpengaruh pada kemajuan bangsa sangat berpengaruh. Ya, makanya kalau Pasha nanti setelah SMP menuju masuk SMA, Pasha itu harus punya cita-cita untuk menjadi wirausaha. Ya, karena gini, kalau ya kita bukan berarti kita melihat fakta saja yang ada di lapangan. Itu biasanya misalkan yang ingin bepergian ataupun yang suka holiday dan sebagainya itu kebanyakan berusaha.
Ya, kalau jadi pekerja ya hanya kita di pasar itu hanya menerima apa yang sudah digariskan. Misalkan per bulan dapat sekian. Tapi kalau dia usaha, bagaimana caranya kita melipat gandakan penghasilan itu tergantung kita. Ya, jadi sekali lagi untuk di pasar, untuk kewirausahaan itu sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu saja di pasar. Barangkali mudah-mudahan jawaban saya bisa memenuhi apa yang tadi ditanyakan seperti itu. Baik, Ibu Moderator, mungkin ada lagi? Oke, Bapak, mungkin kita menampung berapa pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan. Ini ada satu pertanyaan. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Pak, karena durasi waktu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Sri Ayuni. Sri Ayuni ya? Ya, dari SMPN 4 Sukanagara, kelompok D. SMPN 4 ya? Ya, pertanyaannya, tadi saya simak di video ada salah satu syarat untuk ke Jepang, ada tes fisiknya. Nah, salah satunya ada tinggi badan. Pertanyaannya, Pak, mengapa tinggi badan ditentukan untuk pergi ke sana? Terima kasih. Baik, kepada Adesi Ayuni dari SMP 4 Sukanagara ya, ada salah satu tadi mungkin menyimak, terima kasih sudah menyimak video yang tadi kita tayangkan. Itu salah satunya mengapa ada salah satu syarat tinggi badannya. Tinggi badan itu memang tidak berpengaruh pada kegiatan sehari-hari kita, tetapi pada saat kita masuk ke sebuah dunia usaha, apalagi kita menjadi seorang pekerja, beda lagi dengan kita menjadi seorang wirausaha. Ya, mau tinggi 140 pun, atau kemarin kalau kita lihat kayak ada siapa yang bintang film yang ini Babang gitu ya, Ucok Baba, itu hanya berapa sentimeter itu dia bisa menjadi wirausaha. Itu beda lagi dengan wirausaha. Tapi ini kan berbicara kita sebagai pekerja, sebagai trainer. Nah, tentunya apa yang akan kita hadapi di sana itu kan mungkin kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Misalkan nih, Asri masuk ke sebuah pabrik, ya. Pabrik itu kan tingginya itu misalkan tingginya sekitar 150 ke atas, gitu ya, ataupun 140. Nah, tentunya tinggi badannya itu harus sesuai dengan apa yang akan Asri lakukan, gitu. Jadi tinggi badan itu akan berpengaruh kepada pekerjaan apa yang akan dilakukan nanti. Nah, biasanya sih kalau untuk ke Jepang itu maksimal itu 150. Karena pekerjaan itu memegang operator sebagai mesin ya. Karena tombolnya itu ada di sekitar 130 sampai 140 atau 100 meter 1 cm ya, 1 cm. Jadi nanti kalau seandainya memang tinggi badannya kurang, itu akan bukan menyulitkan, akan menghambat ya proses pekerjaan yang akan dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja Desi. Jadi tinggi badan juga nanti akan sangat berpengaruh sesuai dengan pekerjaan apa yang nanti akan dilakukan di Jepang seperti itu. Makanya kalau misalkan pekerjaannya mungkin tidak memegang mesin di lapangan, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi biasanya sekitar 150 ke atas biasanya untuk ke Jepang. Itu di saatnya seperti itu. Itu mungkin itu saja Desi Ayuni, mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima oleh Desi. Mungkin itu saja Ibu Moderator. Silakan ada lagi barangkali. Barangkali karena waktu yang ini Pak sudah hampir limit ya Pak. Baik. Mungkin dari materi yang disampaikan kesimpulannya ya. Pak. Ya, jadi gini kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, itu kenapa konsep-konsep dasar kewirausahaan oleh negara digaung-gaungkan, itu karena apa? Kita tidak mungkin semuanya menjadi pekerja. Kan di dalam agama juga tangan di bawah itu tangan di atas itu lebih daripada tangan di bawah. Ya, tentunya tangan di bawah itu mungkin kita hanya namprak gitu ya bahasa Sundanya. Jadi namprak tiap bulan kita hanya menjadi pekerja. Ya, tetapi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, kenapa? Jadi kalau kita menjadi wirausaha, tentunya kita bisa memberikan manfaat, yaitu bisa tangan di atas.
Ya, makanya saya harapkan dengan adanya program pemerintah menyangkut masalah kewirausahaan, ini membuat adik-adik itu tetap semangat ingin menjadi wirausaha. Jadi keluar sekolah itu kalau bisa, ya sebelum apa istilahnya, tapi kalau misalkan kita belum punya modal, ya kita menjadi pekerja dulu tidak apa-apa. Tetapi kita bekerja sambil berusaha belajar, mengumpulkan modal, mengumpulkan uang, dengan tujuan kita untuk menjadi wirausaha. Jadi sebelum saya tutup, jadi tangan di atas akan lebih baik daripada di bawah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan adik-adik yang hari ini live, mudah-mudahan bisa menjadi usaha dan usaha yang sukses di kemudian hari, dan saya doakan juga tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi yang notabene sekarang belum berakhir. Mudah-mudahan tetap semangat, adik-adik tetap semangat untuk menjadi pengusaha yang betul-betul bisa membanggakan kita, keluarga, dan bangsa. Dan saya bertitip kepada adik-adik, walaupun pandemi ini kalau misalkan jangan dianggap sepele ya, tapi tetap harus mengikuti aturan pemerintah, cuci tangan, kemudian pakai masker kalau keluar. Jadi jangan sepelekan, tetap semangat, tetap berusaha walaupun dalam keadaan sulit apapun. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik menjadi wirausaha yang sukses di kemudian hari. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kata-kata saya yang salah itu merupakan yang salah, dan kalau ada yang benarnya juga itu merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya show. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan pemaparan materinya kepada kita semua dan sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan ilmu yang ditularkan oleh Bapak kepada adik-adik dapat diamalkan oleh adik-adik. Amin. Dan Bapak narasumber, kami mohon maaf juga apabila dalam kegiatan ini terdapat banyak sekali kekurangan, mohon maaf sekali. Dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.